Dikasih kitab Risalah Al-Qusairiyah sama Habib Umar Sato, dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia, barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang, manhajut taklifnya adalah menyebut wali-wali. Nah, di antara alasannya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah, Allah la yakul wa la yashrab, Allah la yanam wa la kadza wa kadza. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, nikahku sholihin. Niru ibadah terus sholihin. Nah, terus sithik-sithik Allah langsung terus piye carane? Wong ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Jadi sebetulnya masalah haul, masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai, karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui, tapi saya baca beberapa manhajut taklif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matoleh atau alumni-alumni yang masih muda. Tentu saya tidak akan gurui para kiai, tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya belikan daging, terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritainin mazhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latihlah istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anisek, memang kamu dari awal tidak butuh. Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih Alphard tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50.000, Alphard 1 miliar. Wah ya milih celana Gus, kan apa artinya naik Alphard kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000, dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin Gus, orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau mau menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu seeskalnya. Wong Quran tuh hebatnya gitu, kok kadang hanya ngendikan kulu wasrobu walatus ribu. Saya dulu ya eskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting. Sehingga nikmat bisa makan tuh di atas nikmat punya Alphard. Karena orang nggak punya Alphard tuh nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan. Orang nggak punya uang 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Sehingga kualitas wakulu wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan kulu wasrobu itu biasa. Khalidina Fiyah juga gitu, ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kures ke saya. Khalidina Fiyah itu sebagian ulama mengatakan, kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata Khalidina Fiyah? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100.000 tahun, kamu tetap munghasab, ada yang seretan nggak nyaman karena berakhir. Artinya apa? Kalimat khalidina fiyah ini kalimat kata kunci di surga selamanya lama. Andai kan tidak ada kata selamanya lama, waduh, berarti bidadari 70 wayu kabeh, jebule kok ora sido, jebule kok berat, jadi nggak nyaman kalau tidak ada khalidina fiyah. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar, barokahnya membaca.
Nah makanya kalau minta sekali ini karena katanya ini streaming live atau live streaming untuk anak-anak yang mau belajar tolonglah baca sebanyak-banyaknya karena kita bisa seperti ini bisa apa semua itu ya barokahnya baca. Ini saya baca tabarruk sama Nabi Ibrahim tadi ya satu aja Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170 Al-Risalah Al-Qusairiyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari. Saya nanti ninggal untuk kaminan kitab baru supaya tadi karena ini ilmunya ulama-ulama dulu. Dulu ketika belum ada cetakan itu kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai-kiai karena dulu itu enggak ada mesin cetak sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi. Jika takrib yang kecil itu sering wafi ba'din nusakh. Karena ini nulis sin, yang lain nulis sod. Makanya Nyun Sewu termasuk ada kiro asab asbabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-lughatul fusha itu tidak ada yang bisod. Yang bimana saytorah itu bisin. Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alaihim bimusaitir. Yang baca sin ya nulis sod, yang baca sod tetap nulis sin. Karena mau tidak mau. Jika saya kalau belajar Rasul Utsmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat itu memang tak baca di kamus. Aslus sirat itu asirat. Jadi umurnya sin sama sod itu tuasin. Ya kok tahu loh tahun kelahirannya itu. Jadi justru yang sirat itu minas sirat dari sin. Saya heran. Sampai saya tuh istikharah, masa sod sama sin itu tua sin. Tapi tak angan-angan ya benar. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Sod itu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah mesti posisinya dia juga lebih mudah. Itu ada ilmunya di kitab Rasul Utsmani. Sehingga wallahu yaqbidu wa yabsut. Itu mesti tuasin. Makanya bahasa to yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kampus berarti baksin tok. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sod, makanya ditulis sod. Tapi dibaca sin. Dan bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh ono setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din nusakh. Sekarang nggak bisa wafi ba'din nusakh, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin karena tadi. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla karena amla alaina Syafi'i. Imam Buaiti ngarangnya amla alaina Syafi'i kaza. Imam Muzani bilang amla alaina Syafi'i kaza. Imam Rabi bilang amla alaina Syafi'i kaza. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel. Tapi mangkel ilmu ya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, kadang dibaca min du'fin. Pas ngaji sama Musybah walam yakullahu kufuwan ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuwan ahad. Lama-lama itu ngajinya nggak pernah bandar. Imam Asim itu unik. Dua orang ini ngaji nggak pernah bareng. Pas di pondok cocokan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Duh. Kufan, orang kufuan, cocokan. Lah aku diwacana kufuan, aku diwacana kufan, cocokan. Ayo sowan bareng. Sowan akhirnya. Kita geger sama Subah. Katanya jenengan bacanya kufan. Iya, tak bacana kufan. Kenapa ke saya kufuan? Yo kamu tak bacana kufan. Terus kenapa? Terus aqra'tu kaya Subah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubes. Wa aqra'tu kaya ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim, kiro atau Asim diriwayati Hafiz. Karena Subhan ini lebih dekat ke korek-korek yang lain, lebih dekat ke Nyuwun Sewu Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah imam sing yuhammis, suka hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada kiroah kuf'an, kita tidak pernah tahu maknanya kufuan. Karena mirip-mirip nakis wawi, Mas Nazif. Karena goza yaghzu ghoswan. Padahal kafa ayak fa'u kuf'an jelas mah muslam, jelas itu mah muslam. Lah uniknya Imam Asim kalau fi'il itu pakai hamzah, Allahu yastahzi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik. Untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastahzi'u bukan yastahzi. Sehingga ada qiraah mutammimah lil asra, misalnya Imam Ja'far Al-Qari, Khalaf, Hisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes loh. Amanah asluhu amana ala wazni af'ala. Di'elal.
Imanan asluhu imanan ala wasni if'alan. Ubdilatil hamzatu saniyah ya an ya badal kasroh. Kenapa yu'minu tidak jadi yuminu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amana. Sebelumnya kasroh jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'lal? Imam Asim ya aneh. Yu'minu enggak di'lal, amanah di'lal, imanan amin di'lal, wailaka amin dari kata amin. Akhirnya dua murid ini protes. Sesuai Imam Asim jawab, wes tajong kue ngajimu coba bareng. Kue ku sudah tak wacakno guruku sing jenis Zurin bin Hubes. Kue hafes tak wacakno guruku jenis Abdurrahman sing As-Sulami. Wes ora usah takok meneh. Nah, semenjak itu terus angger meniki Ro'atu Asim ala riwayati hafes to bi riwayati. Sama tak ceritani, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu Muhammis, orang Bani Tamim itu suka Hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah, dia wong sing nyeritakno tentang hukumnya Allah. Karena Imam Asim baca ya gitu, di fiilnya Nabi ibadi ani, Nabi nyeritakno sira. Amma yatasa alun anin nabail azim. Jelas itu mah muslam. Tapi pas bilang Nabiyun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur dikira asapkah wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamimin tuhammis. Orang Quraisy itu gak suka Hamzah, Banu Tamim suka Hamzah. Sehingga kira ada kuf'an, ada kufu'an, ada kufuan. Hus'an, karena ya jelas matinya haza'a yaza'u mesti hus'an. Kalau Mas Hadi senengannya kafara yakfuru takfiron, niatnya elek tapi ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar gak punya kepentingan apa. Sehingga Ja'far al-Asir atau dibacakan Ja'far al-Qari bacanya ya minan nabiin ya ayuhan nabiu, dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman karena terus jelas maknanya ya ayuhan nabiu, he wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim, atau wa nabihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh andoi Ibrahim tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau Nabiyun adalah yaknya bukan asli dari Hamzah adalah karena ada kiraannya Imam Nafi'. Imam Nafi' seperti itu karena tertular Banu Tamim, bukan terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrawah wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Karena kalau orang tidak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matole, ke keluarga sini, meskipun ibu saya gerah karena andikan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial bang. Di antara bapak itu walau wasiat itu pokoknya sarang kajen lasem kudus sudah ulang-ulang. Makanya bapak ini tadi saya cocokkan sama Hadi. Bapak saya itu nasibnya agak sial, punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Zubedi ya keluarganya ibu, di sini Basal Badullah ya keluarga ibu. Karena ibu saya masih turunan Mutamakin lewat Mbak Asnawi Sepuh apa Kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbak Mansur ya keluarganya ibu. Karena mbah saya kandung itu namanya Fatimah, itu punya abah itu namanya Mbak Kholik. Kholik itu nama besarnya Idris, itu bin Umar. Umar itu ya Lasem. Jadi akhirnya bapak itu nggak pernah berani sama ibu. Karena punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa muga-muga nasib pemrakoyo aku. Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah tidak pernah ngaji di Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran itu bapak. Jadi bapak itu karena punya guru 3 itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Ki Zubedi Hatam, terus sama Mbak Zubedi diantar ke sini di Ibadullah. Ki Zubedi juga keluarga sini karena Ki Zubedi itu punya ibu Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nadim kira-kira ya sebuah Mas Nadim, cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya akhirnya. Tapi ya itu tadi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesolehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh. Ada orang itu tukang kolak homer tapi jadi wali dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli dilarutkan di sungai, sehingga lama-lama agennya itu janggal. Loh, kampung situ tak kirimi arak terus kok nggak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya nggak kena mabuk ditebas dia terus
buang jadi wangi. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Nadi begitu saya tidak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah, yang nyaingi saya, makom saya itu siapa? Itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah, ini kan pegawainya tidur. Kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Ya tahajud terus itu tetap mergo nganggep aku itu nak kira tahajud tak salah. Iki ngerti nak aku iku apian. Ngene ditinggal turu. Jadi kowe ibadah terus iku rodok nganggep aku ora pati apian. Ya ono ilmu gitu tuh ya aku bener. Lah saya ini kan khawatir jangan-jangan Mas Najib baca itu. Wah, kalau baca itu ya repot maksudnya saya ini kan ilmu lagi-lagi. Ya cocok enggak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya itu enggak suka orang munafik, tapi kata Allah wa yu'adzibal munafiqina iku insya'a au jatuh. Ya sudah, kita mau tegas gimana wong potensi Allah bisa mentobat. Saya pernah sowan sama Mbah Mun tanya, "Wer mazhabku?" Yang jelas cara tiyang kota Mbah jenengan itu terkenal ora tegas. Saya Mbah Mun guyu-guyu. "Wer mazhabku?" Terus saya kebetulan ya rada pinter fanatik. Nggih, mazhab jenengan laisa la kamil amri seun au yatuba alim. Iya, ora jelas. Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas. Maksudnya ora jelas iku kadang yo maringi tobat, kadang yo nyiksa. Mulane aku melok ra jelas wong ora roh. Dadi ra jelas iku ya mazhabku. Berarti ra jelas nu jelas ya kira-kira gitu. Terus barang ning era modern roh Mas Najib ora jelas. Iki kaya Mbah Mono. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi ilmu. Yang bisa menjelaskan itu ilmu. Ya coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjek. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafur kata Allah. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Saya maafkan. Wa ana aghfir wa ana u'adzib kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti u'adzib. Ini gimana ini? Jangan hilangkan satu yang yaghfir. Ya sudah, Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya Bapak sama Mbah Dola. Bapak itu pernah didhawuhi Mbah Dola ini sakser sekarang. Nur kejo geman nyifati Allah. Ora kaya Allah nyifati piyambak ning Quran. Jadi di antara wasiatnya Mbah Dola ke Bapak, saya masih ingat betul. Kejogeman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenalno Allah piyambak teng Quran. Setelah saya ini ngaku madzhab Imam Sa'roni lah, setelah saya alim ternyata betul. Saya nuruti emosi mangkel sama orang fasik. Saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng maji Quran wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba. Ya sudah, Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mangkel ya saya karena saya basariyah, tapi tetap nganggep potensi diberi tobat. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna majusiyan istadofa Ibrahima al-Khalila. Faqala lahu in aslamta adaftuka. Kalau kamu Islam malam ini tak jamu. Karena dulu nggak ada warung, semuanya padang pasir, sekali nggak bisa makan ya nggak bisa makan. Faqala al-majusiyu idza aslamtu fa ayyu minnatin takunu laka aliyah. Terus famarra al-majusiyu fa awha ta'ala ila Ibrahim alaihissalam ya Ibrahimu ya lam tut imhu illa bitahyirihi dinah lam tut im orang ngeke imangan siro ini atama yutimu apa? Kita aman ya perkara sorok tok ini dia itu sorok tapi niatnya elek. Kalau saya ini betul niat boleh maksudnya ada yang disindir, kalau saya ya sorok betul lam tut imhu illa bitahyirihi dinah wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri malah 70 tahun. Dia ini umur 70 tahun, tak keimangan terus lagi sewengi iki ora iso mangan njaluk kowe syaratnya Islam. Padahal tahu tak keimangan 70 tahun tambah syarat Islam. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falo aduftahu lailatan madza alaika. Wis keimangan sewengi ndak nganti kowe marat. Madza alaika masalah opo? Wong sewengi wae, aku malah 70 tahun. Terus famarra Ibrahim alaihissalam khalfal majusi wa adofahu faqala lahul majusi ayu syai'in kana sababu fil ladzi badalaka fadzakara lahu dzalik, menyebut saya ini ditegur Allah. Faqala lahul majusi ahakadza yu'amiluni summa qala a'rid aliyal islam fa aslam. Di sini agak saya janggal itu pakai hamzah kotok, saya jadi bingung karena a'radu yuridu iradan umaimu. Mungkin naskah yang benar itu arid ya, karena dari kata ta'rid ya. Nanti kok iso sorok perkara gitu.
Jadi saya mohon sekali karena apa ya, saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang Badullah. Di antara kalimatnya itu tadi, nur kejo geman nyifati Allah, ora kaya Allah nyifati ning Qur'an. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik kayak nyari Allah gimana dengan orang fasik. Ya ada inna walahil qaumal fasikin ini, tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina insa'a au yatu. Makanya Senawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiru duna wajhan terus sampai wala ta'tu enaka anhum terus wala sak terusnya itu adalah orang kafir namanya ini. Tapi aslamu wa hasuna islamuhum, tapi akhirnya mereka Islam wa hasuna islamuhum. Jadi itu termasuk sisi hebatnya Senawi Banten. Jadi misalnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amru furuta. Beliau menerangkan ini Uyainah bin Hisn sama ini. Tapi akhirnya orang itu fa aslamu wa hasuna islamuhum. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa Islam. Nah, tapi kita sekarang kadang latah. Kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'adzibuhu, tidak mungkin yaghfirullah. Boleh itu yang enggak boleh. Makanya man dzalladzi ta'ala ala fulan ala akhirul dzunuba qad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Saya melebur dosa najia, tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis. Karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup, yaitu Allah bisa yaghfir, kamu hanya sifati hanya yu'ad